Hmm, langsung apa? Có vậy rồi. Nó cũng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, baik. Selamat datang ya kepada teman-teman peserta CFTR pada sore hari ini. Materi kita di KUP nanti akan bersama dengan Mbak Ahda. Untuk sore hari ini, saya ucapkan, oh sorry, untuk materi kita sudah masuk ke room ya. Selamat datang Mbak Ahda, Mbak Ahil.
Apakah suara sudah terdengar? Oke. Selamat datang Mbak Adil, selamat sore. Maaf Mbak, suaranya belum terdengar, masih di mute. Ya, selamat sore juga. Oke, teman-teman kalian, selamat datang ya untuk materi kita pada hari ini, yaitu di KUP. Kita akan bersama dengan Mbak atau bisa dipanggil Ibu juga, Ibu Afisena Ahda Hilya Mansur, SKK MAK, yang mana beliau itu merupakan akademisi dan juga instruktur di Brevet Inspira ini. Oke, jadi biar tidak terlalu membuang waktu banyak ya, karena kita juga tadi mulainya dari 15.05. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait materi pada sore hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu melalui room chatnya. Jadi untuk peserta semuanya saya mute terlebih dahulu agar kelas bisa berlangsung dengan baik. Oke, saya persilakan untuk Mbak Ahil. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Suryati ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Inspira yang semoga sampai sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya dan semangat untuk mengikuti kelas privat di Inspira ini. Untuk materi sore hari ini ya bersama saya Afishan Ahda dengan materi KUP di mana sebelumnya mengambil mata kuliah perpajakan mungkin sudah paham ya mengenal dengan KUP ini. Recording in progress. Akan menyampaikan terkait KUP ini gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi KUP ini ya masih ya, menggunakan ya harmonisasi yang diubah ya pada tahun 2021 kemarin. Jadi untuk perubahannya tidak ada, hanya saja perubahan-perubahan saat ini yang terjadi adalah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini ketentuan umum dan tata cara perpajakannya masih tetap sama, gitu ya. Jadi untuk pajak sendiri pengertiannya adalah suatu kontribusi ya wajib ya kepada negara bersifat terutang ya baik untuk orang pribadi maupun badan dan sifatnya juga memaksa karena adanya undang-undang. Dan untuk imbalannya tidak bisa kita terima secara langsung yaitu tadi ya. Dan tujuannya pajak ini adalah untuk keperluan negara gitu ya. Nah, siapa saja wajib pajak ya di sini wajib pajak itu terdiri dari dua jenis ya, ini ada orang pribadi dan badan. Di mana kedua wajib pajak ini ya memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak, kemudian pemotongan pajak dan pemungutan pajak gitu ya. Nah, sedangkan ini di sini definisi mengenai badan menurut KUP adalah sekumpulan orang ya atau modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Di sini ada jenisnya, ada PT ya, badan itu PT, CV, perseroan lain gitu, firma dan yayasan, organisasi sosial termasuk dan BUT. Gitu. Kemudian untuk definisi pengusaha di sini adalah orang pribadi ya atau badan yang melakukan kegiatan usahanya ya ini dalam hal menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang gitu ya, melakukan usaha perdagangan ya, memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan ini tadi istilah untuk pengusaha kena pajak yang sering kita dengar atau PKP ya disingkatnya ini, pengusaha kena pajak ini adalah yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan biasanya ya jadi di sini yang dimaksud adalah biasanya yang berhubungan dengan barang-barang yang terkena pajak PPN gitu ya.
Lalu di sini ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi ya, tanda pengenal ya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan saat ini sudah terintegrasi dengan NIK di seluruh NIK. Oke, kemudian ada istilah masa pajak ya dalam KUP ini. Ya, ini adalah suatu jangka waktu ya yang menjadi dasar untuk dikenakan pajak ya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan. Nah, di sini untuk suatu masa ya jangka waktu tertentu. Sedangkan tahun pajak di sini adalah dihitung dalam 1 tahun kalender ya. Oke, ini menggunakan tahun buku. Jika wajib pajak ini tidak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender ya, misalnya 1 tahun di sini kita biasanya Januari sampai Desember ya, mungkin saja perusahaan ada yang menggunakan 1 tahun di sini tidak dimulai dari Januari seperti itu, bisa jadi. Oke, lalu ada juga istilah bagian tahun pajak. Ini adalah bagian tertentu dalam 1 tahun pajak. Kemudian ada pajak yang terutang, di mana pajak ini yang harus dibayar ya sesuai dengan tadi masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Nah, kita sudah sampai di sini SPT atau surat pemberitahuan ya, di mana surat ini adalah digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak ya, lalu menjelaskan mengenai objek pajak atau bukan objek pajak dan mengenai harta dan kewajiban. Nah, SPT ini terbagi menjadi dua ya, SPT masa dan tahunan, sebagaimana tadi ya. Oke. Lalu ada surat setoran pajak ya, di mana surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak di situ ya. Oke. Kemudian ada surat ketetapan pajak ya, di mana surat ketetapan pajak ini terdiri menjadi 4 jenis. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, lalu ada SKPKBT ya singkatannya, ya ini surat ketetapan kurang bayar tambahan. Jadi di situ ada tambahan. Lalu ada SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Lalu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat SKPLB. Untuk penjelasannya nanti ya. Nah, ini untuk penjelasan yang pertama tentang SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, di mana surat ini memuat tentang jumlah pokok pajak, kredit pajak, dan kekurangan pembayaran pokok pajaknya, dan disertai dengan adanya sanksi administrasi. Jadi di sini ada keterangan mengenai kekurangan pembayaran. Jadi ada pajak yang kurang dibayar di situ. Lalu ada SKPKBT di sini, surat ketetapan kurang bayar tambahan. Nah, ini juga muncul akibat ya dari adanya tambahan-tambahan setelah dilakukan pemeriksaan ulang. Ya, jadi akan muncul adanya tambahan. Kemudian ada SKPN ya, atau surat ketetapan pajak nihil, di mana surat ini berisi tentang nominal jumlah pokok yang sudah sesuai ya dengan jumlah kredit pajaknya gitu. Dan tidak ada lagi hutang atau kredit pajak seperti itu. Lalu ada SKPLB ya, di mana surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Ini berisi tentang ya adanya nominal kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Jadi adanya lebih jumlah kredit yang atau jumlah pajak yang dibayarkan ternyata lebih besar daripada jumlah kredit yang tertera seperti itu. Lalu ada istilah surat tagihan pajak atau yang disingkat STP ya. Ini memuat tentang tagihan pajak ya,
disertai sanksi berupa bunga atau denda gitu ya. Lalu ada surat paksa ya, di sini memuat tentang perintah membayar pajak ya, dan biaya penagihan pajak juga. Kemudian ada kredit pajak. Di sini ada kredit pajak PPH atau pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Di mana untuk PPH-nya ya, ini adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak ya, ditambah dengan adanya pokok pajak sesuai yang ada dalam STP atau surat tagihan pajak di sini. Nah, sama halnya dengan kredit pajak untuk PPN ya. Di sini mengenai pajak masukan yang bisa dikreditkan ya. Setelah dikurangi dengan adanya pengembalian pendahuluan kelebihan pajak gitu ya. Seperti itu kredit pajak. Jadi adanya eh, pajak ya yang masih harus dibayarkan. Kemudian dalam KUPD ada istilah pekerjaan bebas. Yang dimaksud di sini adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus gitu ya dalam suatu usaha ya atau menghasil atau menjalankan atau untuk memperoleh penghasilan gitu ya. Dan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jadi di sini tidak ada ikatan dalam instansi tertentu gitu ya. Lalu ada pemeriksaan ya. Di sini untuk kegiatan dalam menghimpun data, keterangan ya, untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakannya. Nah, ini bukti permulaan yang berhubungan dengan ini ya, untuk tindak pidana seperti itu. Ini juga sama. Lalu ada istilah penanggung pajak ya, di mana penanggung pajak ini bisa orang pribadi atau badan yang memiliki tanggung jawab dalam pembayaran pajak. Dan di dalam penanggung jawab ini juga termasuk yakni wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak. Nah, di sini disebut penanggung pajak. Lalu ada pembukuan ya, nih itu tadi ya, mungkin semua sudah tahu ya proses pencatatan yang mengumpulkan data, informasi ya mengenai harta, kewajiban, modal dan lain sebagainya yang nanti akan diakhiri dengan adanya laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Ini penelitian yang digunakan untuk meneliti berkas-berkas mengenai wajib pajak seperti itu. Ini untuk penyidikan. Nah, lalu ini ada surat keputusan pembetulan. Surat keputusan pembetulan ini adalah surat yang diterbitkan sebagai pemberian keputusan ya kepada wajib pajak atas permohonan pembetulan gitu ya, permohonan pembetulan yang diajukan. Jadi bisa di, diajukan oleh wajib pajak karena adanya kesalahan tulis atau hitung ya, oke, atau penerapan aturan tertentu gitu ya yang ada dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang sudah dikirim oleh DJP gitu ya. Ini juga ada surat keputusan keberatan. Nah, ini juga akan diterbitkan oleh DJP atas permohonan wajib pajak ya, bagi yang mengajukan keberatan. Oke, ada istilah juga mengenai putusan banding. Ini hubungannya adalah pengajuan ini ya, pengajuan banding yang dilakukan oleh wajib pajak ya atas surat keputusan keberatan yang sudah diterbitkan oleh DJP. Jadi di sini ketika DJP menerbitkan SK keberatan, lalu wajib pajak masih belum bisa terima surat ketetapan tersebut, maka bisa mengajukan
banding itu tadi. Sama, gugatan juga sama ya. Nah, ini mengajukan kembali ya atas eh, yang tadi keputusan DJP yang masih tidak bisa diterima oleh wajib pajak gitu. Nah, ini untuk peninjauan kembali yang eh, diberikan oleh DJP ya, keputusan mohon maaf. Jadi ini keputusan peninjauan kembali yang diberikan oleh Mahkamah Agung ya atas permohonan wajib pajak ya terhadap tadi hasil keputusan yang disampaikan oleh DJP terkait banding dan gugatan kita itu masih belum kita terima, maka kita bisa mengajukan peninjauan kembali. Seperti itu. Lalu ada istilah surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, ini hubungannya dengan SKPLB gitu ya. Atau surat ketetapan yang lainnya yang ternyata memberikan yang menimbulkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Nah, sehingga ini akan muncul surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak oleh DJP seperti itu. Nah, atas tadi adanya kelebihan pembayaran pajak dan itu tadi pengembalian pendahuluan. Nah, ini juga kan kita yang mendapatkan kelebihan pajak itu juga bisa mendapatkan imbalan bunga gitu ya dari DJP untuk tanggal dikirim, tanggal diterima gitu ya. Lalu ini tadi ya, jadi untuk wajib pajak ini tadi wajib mendaftarkan diri ya, yang sudah memiliki persyaratan secara subjektif maupun objektif ya. Di sini subjektif adalah dari segi usia gitu ya, atau kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan gitu ya. Lalu untuk secara objektif ini adalah dari segi penghasilan yang diterima seperti itu. Nah, ini untuk itu kemudian ini ya harus ditetapkan atau sesuai dengan tempat tinggal gitu ya. Oke, kemudian ini untuk wajib pajak yang memiliki usaha ya diwajibkan untuk melaporkan usahanya gitu ya berdasarkan Undang-Undang PPN ini ya. Hmm, sesuai dengan tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha agar bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Nah, itu tadi ya salah satu syaratnya juga ya wajib pajak itu ya untuk pengusaha kena pajak itu tadi kalau bisa dia harus sudah memiliki riwayat ya melakukan perpajakan selama 5 tahun ke belakang gitu ya sebelum dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah itu tadi sebaiknya dia sudah apa ya memiliki riwayat selalu membayar pajak seperti itu pajak apapun gitu ya. Oke, kemudian ini untuk penghapusan NPWP ya bisa dilakukan ya untuk wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan itu ya, baik secara subjektif maupun objektif. Kemudian untuk wajib pajak badan yang sudah yang dilikuidasi ya atau sedang penggabungan usaha, nah itu bisa dihapuskan NPWP-nya atau untuk BUT yang sudah menghentikan usahanya di Indonesia gitu ya atau beberapa kasus lain gitu ya. Oke, kemudian di sini ya atas permohonan penghapusan NPWP itu jadi aturannya di sini secara umum ya DJP harus melakukan pemeriksaan ya. Setelah melakukan pemeriksaan itu
atas penghapusan tersebut ya akan diterbitkan keputusannya selama 6 bulan maksimal untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan gitu ya. Nah, terus memberikan keterangan alasan-alasan ya untuk penghapusan NPWP ini. Oke, sama juga dengan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak ini juga sama. Nah, ini juga akan diberikan keputusannya paling lambat adalah 6 bulan gitu ya. Oke, ini ya integrasi NIK dengan NPWP saat ini. Oke, nah di sini ada istilah tadi ya, masa pajak itu yang tadi sudah dibahas sebelumnya, singkat. Nah, ini masa pajak di sini adalah ya dihitung 1 bulan kalender ya, atau jangka waktu lain ya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, dan paling lama adalah 3 bulan kalender. Jadi istilah masa pajak ini yang dimaksud ya bisa 1 bulan saja, atau yang paling lama menurut peraturan Menteri Keuangan adalah 3 bulan. Gitu. Oke. Oke, lalu untuk batas waktu ya penyampaian SPT. Nah, tadi untuk SPT masa ya, dia paling lama adalah eh, 20 hari ya setelah akhir masa pajak. Saat ini sudah berubah ya aturannya, jika menggunakan Cortex itu tadi dia akan pada 15 ya maksimal. Oke, batas akhirnya 15. Kemudian untuk SPT PPh orang pribadi, ini maksudnya SPT tahunan ya, adalah paling lama adalah 3 bulan. Jika menggunakan tahun kalender yang sama, misalnya sampai Desember, maka dia maksimal untuk pelaporan SPT-nya adalah eh, bulan Maret ya. Oke, mohon maaf. Ini yang SPT masa ini pelaporan ya, maksimal tanggal 20. Yang untuk tanggal 15 itu tadi adalah pembayarannya ya. Mohon maaf, jadi ini tetap ya 20 hari. Kemudian ini untuk SPT PPh Badan, nah paling lama adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak, atau jika menggunakan Desember, maka maksimal adalah bulan April. Lalu di sini ditetapkan adanya wajib pajak kriteria tertentu, yang dimaksud di sini adalah wajib pajak usaha kecil gitu ya. Nah, di sini mereka diberikan kelonggaran gitu ya ketika ini tadi untuk menyampaikan SPT masanya untuk PPh 25-nya sekaligus gitu ya, dengan syarat bahwa pembayarannya sudah dilunasi gitu ya. Oke. Kemudian SPT masanya selain poin A ini tadi harus dilakukan, tentu saja ada batas waktu tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan ya. Jadi dia masih diberi kelonggaran untuk tadi melaporkan SPT-nya sekaligus ya untuk beberapa bulan gitu. Oke. Nah, ini untuk tadi ya maksimalnya ternyata adalah 2 bulan gitu ya untuk perpanjangan jangka waktu SPT tahunan. Oke, jadi maksimal perpanjangannya adalah 2 bulan saja gitu ya. Misalnya tadi untuk SPT tahunan orang pribadi misalnya tadi adalah Maret, maka dia akan diberi tambahan 2 bulan maksimal. Itu tentu saja dengan syarat ini tadi menyampaikan secara tertulis alasan-alasan keterlambatannya dan eh, dengan cara lainnya ya. Nanti kita langsung diskusi saja ya. Jadi ini pembahasan mengenai ketentuan umumnya saja gitu ya, aturan tahun 2021 seperti itu ketentuan umum pajaknya. Ini tadi ya
Nah, ini juga ya, ada perpanjangan jangka waktu untuk penyampaian SPT ya. Syarat lainnya tadi, yaitu tadi ada perhitungan sementara pajaknya juga ya selama 1 tahun, dan juga ada surat setoran pajaknya ya. Oke. Nah, ini tadi jika ada keterlambatan ya, maka akan dikirimkan surat teguran gitu ya. Jika tadi SPT tidak disampaikan atau sudah diberi perpanjangan waktu namun sudah terlewat gitu ya. Oke. Jadi SPT ini ya dianggap tidak sah ketika tidak ada tanda tangan atau tidak ada lampiran ya, dan adanya keterangan lebih bayar sampai eh, setelah 3 tahun baru menyampaikan ini tadi ya, dan sudah diberikan teguran ya, tapi tidak menanggapi ya, itu bisa dianggap tidak disampaikan gitu. Oke. Ini pengecualian ya untuk SPT orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah PTKP ya. Jadi tidak apa ya, memiliki NPWP karena kewajiban tertentu ya, tapi tidak untuk penghasilannya di bawah PTKP. Ini juga ada pengecualian ya atau keringanan bagi mereka. Oke, ini tadi ya. Nah, untuk ini tadi penandatangan surat atau SPT itu tadi ya, eh, wajib pajak harus menyampaikan dengan jelas. Nah, untuk SPT wajib pajak ini ditandatangani oleh pengurus atau direksi ya. Lalu untuk atau juga bisa menunjuk kuasa ya. Untuk ini tadi menandatangani SPT-nya itu tadi dengan melampirkan surat keterangan khusus gitu ya. Oke, kemudian oke. Ini oke, langsung untuk sanksi administrasi ya untuk denda. Apabila SPT ini tidak disampaikan sesuai jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan itu tadi ya, maka untuk SPT masa PPN dendanya adalah 500.000. Kemudian untuk SPT masa lainnya ya, dendanya 100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan eh, sebesar 1 juta, dan untuk PPh SPT tahunan PPh orang pribadi dengan dendanya adalah 100.000. Lalu, namun ya denda-denda itu tadi tidak diberikan ya jika wajib pajak itu meninggal dunia, atau untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi itu ya meninggal dunia, atau wajib pajak orang pribadinya sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu untuk warga negara asing ya sudah tinggal di Indonesia, BUT yang tidak melakukan kegiatan di Indonesia ya. Untuk badan yang sudah tidak melakukan usaha atau dibubarkan, bendahara yang sudah tidak melakukan pembayaran ya, wajib pajak badan yang terkena bencana tertentu ya, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar itu dalam ketentuan umum ini maksimal itu harus disampaikan paling lama 2 tahun ya sebelum daluarsanya penetapan gitu. Jadi harus segera disampaikan. Ya, ini
Oke, untuk pembetulan SPT tahunan ini ya, wajib pajak bisa melakukan pembetulan sendiri ya. Namun jika mengakibatkan utang pajak ternyata lebih besar gitu ya, maka, akan dikenakan sanksi administrasi gitu ya, dengan tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Nah, untuk SPT masa juga sama ya. Jadi, jika wajib pajak melakukan pembetulan sendiri dan ternyata dari pembetulan itu menghasilkan utang pajaknya lebih besar gitu, maka ia akan dikenakan sanksi administrasi. Oke, untuk tarif bunganya ini tadi ya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, pembetulan SPT ini tadi ya, jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh, pihak pajak ya, wajib pajak bisa, mengakui gitu ya atau mengungkapkan adanya ketidakbenaran perbuatannya. Jadi itu tadi ya, dalam hal tidak menyampaikan SPT itu bisa disampaikan atau SPT-nya tidak benar. Nah, itu dia akan dikenakan atau mengakui ya setelah adanya pemeriksaan gitu. Lalu dia mengakuinya itu tadi, maka ia akan dikenakan sanksi administrasi gitu ya. Ya tadi dengan pelunasan dan juga akan dikenakan sanksi sebesar 100% gitu. Oke, ini ya sama. Jadi ini tadi ya, jadi untuk itu tadi harus dilunasi ya setelah, eee, ternyata terbukti adanya kesengajaan gitu ya untuk tadi terlewatkan. Nah ini untuk ya pembetulan, SPT tahunan ya. Ketika sudah muncul tadi SKP, surat ketetapan pajak ya, surat keputusan keberatan, keputusan pembetulan, banding, dan peninjauan kembali itu tadi. Jadi wajib pajak bisa, membetulkan SPT tahunannya gitu ya, berdasarkan surat-surat tersebut itu tadi. Nah, itu tadi ya, dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi harus segera, membetulkan gitu, jika mendapatkan surat itu tadi. Untuk tadi, pembayaran dan penyetoran itu tadi ya, untuk masing-masing masa pajak ya, adalah 15 hari ya. Jadi untuk, setelah akhir masa, jadi misalnya untuk akhir Januari gitu. Jadi untuk pembayaran pajaknya maksimal adalah tanggal 15 bulan Februari, seperti itu. Oke, ini tadi ya, jadi sanksi administrasi itu tadi ya, berupa bunga. Nah, ini dikenakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang melampaui tanggal jatuh temponya gitu ya. Oke. Nah, lalu ini ya untuk pelunasan surat ketetapan pajak di sini ya, dilunasinya dalam jangka waktu 1 bulan ya setelah diterbitkan surat-surat tersebut. Jadi surat teguran atau surat ketetapan pajak itu tadi, keberatan dan lain sebagainya ini tadi, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, ini untuk usaha kecil ya, jadi tadi, diperlakukan khusus, jadi mereka bisa, mendapat fasilitas perpanjangan dalam, untuk pelunasan dalam waktu 2 bulan, gitu ya. Nah, namun, atas tadi ya pelunasan itu tadi bisa dilakukan, secara mengangsur atau menunda ya,
dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Ya, tadi harus melakukan permohonan gitu ya, pembuatan permohonan kepada DJP gitu ya, dengan alasan tertentu gitu. Oke. Oke, kemudian ini mengenai kelebihan pembayaran pajak yang tadi ya, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, itu kan tadi memunculkan adanya kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Nah, ini kelebihan pembayaran pajak itu tadi ya bisa dimintakan kembali gitu ya, berdasarkan permohonan wajib pajak itu tadi ya, atau juga bisa digunakan untuk utang pajak sebelumnya seperti itu. Tapi yang akan diutamakan adalah ketika wajib pajak itu masih memiliki utang pajak sebelumnya, maka kelebihan pajak saat itu akan dibayarkan untuk utang pajak sebelumnya. Nah, kelebihan pembayaran pajak itu tadi ya muncul akibat ini adanya SK keberatan tadi yang dikabulkan itu tadi ya. Ini tadi dan lain sebagainya ini tadi ya. Jika dikabulkan itu tadi ternyata sehingga menghasilkan adanya kelebihan pembayaran, nah kan dihitung dulu atau diperhitungkan untuk utang pajaknya terlebih dahulu. Nah, ini aturannya ya untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu tadi harusnya disampaikan dalam 1 bulan gitu ya oleh DJP gitu. Nah, jika melewati jangka waktu 1 bulan itu tadi, maka pemerintah atau DJP ini akan memberikan imbalan bunga gitu ya. Nah, tadi jadi di sini ditekankan bahwa membayar pajak itu tidak harus menunggu adanya surat ketetapan pajak itu tadi. Oke, kemudian ini tadi untuk SKPKB ini ditekankan di sini bahwa SKPKB ini bisa terbit dalam jangka waktu 5 tahun itu tadi ya. Jika adanya dari hasil pemeriksaan ternyata masih ada hutang yang kurang dibayar gitu ya, SPT-nya juga tidak disampaikan. Oke, lalu ada pemeriksaan mengenai PPN dan PNBM gitu ya, tidak seharusnya dikompensasikan gitu ya. Lalu ini tadi kewajiban pasal 28 dan 29 tidak terpenuhi. Nah, ini akan terus dikirim tentang SKPKB ini dalam jangka waktu 5 tahun seperti itu. Nah, namun ya tadi ya munculnya SKPKB itu tadi tidak luput dengan adanya sanksi administrasi gitu. Oke. Nah, ini di sini mengenai sanksi administrasi yang dikenakan gitu ya, akan ditambah juga gitu ya dengan bunga eh, sesuai di sini ada bunga untuk PPh, yakni di dalam 1 tahun pajak gitu ya, bunga PP dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, lalu adanya kenaikan sebesar 75% untuk PPN dan PPNBM dan kenaikan sebesar 75% untuk PPh yang dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor. Nah, itu kan menambah ini tadi sanksi gitu. Ini juga. Oke. Nah, lalu untuk STP atau surat teguran pajak ini tadi ya, eh, ini diterbitkan ketika PPh pada tahun itu tidak atau kurang dibayar ya, maka akan dikirim STP
Lalu dari hasil penelitian itu adanya kekurangan pembayaran pajak gitu ya, karena adanya kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Lalu ada sanksi administrasi ya. Kemudian pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP ini tidak, ini tadi, menggunakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, ya ini dalam membuat faktur atau terlambat ya. Kemudian ini tadi, untuk PKP atau pengusaha yang sudah dikukuhkan, ya tidak mengisi faktur secara lengkap, dan sebagainya, seperti itu ya. Oke. Lanjut untuk SKPKBT di sini. Jadi DJP itu bisa menerbitkan ini tadi SKPKBT atau tambahan ini tadi dalam waktu 5 tahun gitu ya. Nah, ketika muncul data baru gitu terkait eh, setelah adanya pemeriksaan sebelumnya, kemudian muncul data-data baru yang menimbulkan adanya jumlah pajak yang bertambah gitu ya, sehingga eh, kan diterbitkan SKP KBT ini tadi. Nah, karena SKP KBT ini tadi muncul ya, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100%. Namun, kenaikan tersebut itu tidak dikenakan ketika ini tadi adanya ini keterangan tertulis dari wajib pajak ya, eh, atas kemauannya sendiri ya, dengan syarat DJP itu belum melakukan tindakan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Oke, ini tadi ya. Jadi DJP ini juga memiliki hak ya. DJP ini bisa melakukan pembetulan surat ketetapan pajak itu tadi ya, berdasarkan tentu saja permohonan ini tadi wajib pajak ya, dengan syarat tertentu gitu tadi. Nah, lalu di sini ya untuk itu tadi permohonan pembetulan itu tadi keputusannya adalah paling lama 6 bulan gitu ya. Nah, kalau lewat dari 6 bulan itu tadi, maka akan dianggap keputusannya adalah dikabulkan oleh DJP gitu ya permohonannya. Kemudian jika wajib pajak membutuhkan keterangan ya terkait pengabulan atau penolakan permohonan itu tadi ya bisa diajukan kepada DJP dan DJP wajib memberikan keterangan tertulis itu tadi. Oke. Lanjut untuk SKP LB atau surat ketetapan pajak lebih bayar di sini. Tadi sudah kurang bayar, terus kurang bayar tambahan. Nah, ini untuk lebih bayar gitu ya. Nah, untuk lebih bayar ini ketika jumlah pajaknya lebih besar dari pajak yang terutang. Jadi jumlah yang sudah dibayarkan gitu ternyata lebih besar dari pajak yang terutang. Nah, atau adanya pembayaran pajak yang harusnya tidak terutang. Nah, di sini tadi ya, jadi SKPLB ini juga masih bisa terbit dari hasil pemeriksaan. Ternyata ada pajak-pajak misalnya ya yang tidak kita yang harusnya tidak kita bayarkan gitu. Seperti itu. Kemudian untuk SKPN atau surat ketetapan pajak nihil ya, ini namanya nihil ya. Jadi sudah sesuai gitu ya jumlah pajak dengan jumlah yang dibayarkan gitu. Nah, ini tadi ya untuk kelebihan pembayaran pajak ini setelah diperiksa gitu ya, selain dari permohonan kelebihan oleh wajib pajak itu tadi, jadi DJP itu wajib ya menerbitkan itu tadi informasi ketetapan pajak itu adalah paling lama 12 bulan gitu. Tuh.
SKPLB ini tadi. Namun untuk SKPLB ini tidak akan dilakukan ya ketika ada indikasi tindak pidana seperti itu. Nah, tadi untuk SKPLB tadi ya, jika DJP sudah melewati batas waktunya, itu tadi kan batas waktu untuk pengembalian itu tadi. Nah, itu tadi adalah 1 bulan gitu ya, ketika dikabulkan gitu ya, kelebihan pembayaran pajak kita itu tadi. Nah, jika lewat atau terlambat diberikan kelebihan pembayaran pajak itu, maka akan diberikan imbalan bunga. Kemudian imbalan bunga ini juga akan diberikan untuk ini nih, adanya pemeriksaan ya, untuk pemeriksaan bukti permulaan di mana ia tidak dilanjutkan dengan penyidikan, itu bisa mendapatkan imbalan bunga, atau adanya penyidikan namun tidak dilanjutkan dengan tindak penuntutan, atau adanya penyidikan dan penuntutan namun tidak tetapi diputus bebas. Ini juga bisa menerima imbalan bunga ini tadi. Oke, tadi ya sama halnya tadi imbalan bunga itu tidak diberikan ya, tidak bisa diberikan ketika ternyata adanya eh, ini tadi, ketika wajib pajak itu mengungkapkan ketidakbenarannya, gitu. Jadi imbalan bunga itu tidak jadi diberikan. Oke. Nah, ini untuk SPT wajib pajak kriteria tertentu tadi ya, kriteria tertentunya ini nanti akan dijelaskan. Jadi untuk penilaian SPT wajib pajak ini ya, DJP bisa menerbitkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP PKP ini dalam jangka waktu 3 bulan untuk PPH dan 1 bulan untuk PPN sejak adanya permohonan gitu tadi ya. Nah, untuk kriteria tertentunya di sini, jika wajib pajak itu tepat waktu ya, selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT, lalu tidak memiliki tunggakan pajak ya dalam semua jenis pajak, kecuali jika ada tunggakan yang memang diizinkan untuk mengangsur atau menunda. Nah, kemudian adanya laporan keuangan yang diaudit dengan statusnya wajar tanpa pengecualian ya selama 3 tahun berturut-turut dan tidak ada riwayat pidana gitu ya. Nah, itu bisa diberikan ini tadi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, namun ya DJP masih bisa melakukan pemeriksaan kembali ya setelah diterbitkan SKP PKP itu tadi. Nah, jika muncul setelah diperiksa ternyata eh, adanya kekurangan pajak itu tadi, maka akan dikenakan sanksi sebesar 100% gitu ya. Jadi tadi ya sama halnya yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pengembalian pendahuluan itu tidak diberikan bagi wajib pajak yang ternyata ada dilakukannya penyidikan dalam hal tindak pidana. Ya. Kemudian SPT masanya terlambat disampaikan selama 2 masa berturut-turut. Kemudian untuk SPT masa ya atau SPT tahunan juga disampaikan terlambat gitu ya, untuk jenis pajak tertentu. Kemudian terlambat menyampaikan SPT tahunan. Ini tidak akan diberikan pengembalian pendahuluan seperti itu. Oke, lalu untuk ini tadi wajib pajak yang bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan, yakni wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang jumlah peredarannya atau jumlah lebih bayarnya tuh tidak melebihi batas yang ditentukan ya oleh DJP. Oke, kemudian untuk badan juga bisa mendapatkan pengembalian ya. Untuk jumlah peredarannya juga tertentu juga jumlah kelebihannya dalam batas tertentu gitu. Atau untuk PKP ya yang menyampaikan SPT PPN-nya juga sama ya. Dengan jumlah penyerahan yang tidak lebih dari jumlah tertentu gitu ya, sesuai ketetapan. Nah, jumlahnya itu tadi ya sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan. Oke, oke. Oke, sebelum lanjut, apakah mungkin kita membahas diskusi dulu ya yang ada di kolom chat atau yang ingin langsung bertanya, dipersilahkan. Oke, pertanyaan yang ingin bertanya secara langsung saya persilahkan ya. Sambil menunggu, saya menjawab dulu untuk pertanyaan dari Kak Farah Majidah ini ya, mengenai penghapusan NPWP pribadi itu tadi ya. Selain meninggal atau pindah kewarganegaraan, itu bisa dihapuskan juga jika memiliki alasan misalnya penghasilannya ya, dari segi penghasilan atau tidak memiliki penghasilan lagi gitu. Atau itu tadi ya, dari segi penghasilan, itu tadi sudah tidak atau tidak bisa atau tidak memiliki penghasilan lagi atau penghasilannya sudah tidak mencapai PTKP gitu, bisa itu ya diajukan penghapusan seperti itu ya Kak Farah Majidah. Oke, terima kasih atas diskusinya untuk bantu jawabnya ya. Oke. Oke, kemudian oke, oke untuk Kak Muhammad Suci ya terkait ini tadi untuk PPN yang bisa dikreditkan. Untuk sistem Cortex ini tadi ya, mungkin nanti ya dalam sistem Cortex itu kan akan muncul juga informasi terkait riwayat pembayaran pajak sebelumnya ya Kak. Jadi mungkin nanti bisa akan muncul adanya itu tadi ternyata adanya kelebihan pembayaran pajak gitu. Sehingga nantinya bisa dijadikan pengurang untuk pajak berikutnya seperti itu. Dan jika apa ya, jika memang belum ada ya bisa menghubungi melalui itu tadi itu tadi ya di Cortex itu ada kan bantuan untuk tanya tanya jawab kepada informan DJP-nya langsung ya. Jadi bisa disampaikan seperti itu. Oke. Oke, terima kasih atas diskusinya. Oke, untuk bagaimana nanti ya pelaporan pajak menggunakan Cortex itu ada di mungkin di sesi materi khusus ya Cortex pelatihan Cortex itu tadi nanti yang akan dibahas oleh pemateri-pemateri berikutnya ya. Oke, itu tadi ya untuk lapor SPT bagaimana prosesnya itu nanti mungkin akan dibahas di materi PPH secara langsung.
oleh instruktur, oleh instruktur lainnya, dan juga untuk pelatihan Cortex sendiri itu ada juga yang disediakan oleh Bi-Inspira. Jadi jangan dilewatkan gitu ya untuk itu. Oke, tadi ya untuk pembayaran pajak itu tadi untuk pembayaran pajak itu saat ini ya, untuk pembayaran pajak seluruhnya itu maksimal 15 ya. Oke, untuk SPT untuk pembayaran gitu. Ya, kalau untuk menggunakan baik, ada yang ingin bertanya secara langsung? Selain yang di kolom chat sudah ya. Juga jika sudah tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Di diskusi kita lanjutkan. Kemudian ya untuk materi selanjutnya tentang penagihan pajak. Nah, di sini penagihan pajak ini tadi ya ada berdasarkan STP, surat teguran, ketetapan SKPKB, kurang bayar, lalu kurang bayar tambahan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali gitu ya. Yang akhirnya menimbulkan adanya jumlah pajak yang harus dibayarkan ini bertambah gitu ya. Nah, ini tadi karena bertambah itu tadi, maka dia juga akan dikenakan sanksi administrasi itu tadi. Namun wajib pajak ini diberi kesempatan untuk mengangsur ya atau menunda pembayaran pajaknya. Tadi ya, boleh wajib pajak itu diperbolehkan untuk menunda penyampaian SPT ya. Eh, Oke, dan dalam hal jumlah pajak itu adanya atas kekurangan pembayar pajak itu ya dikenai bunga. Jadi tetap bisa menunda menyampaikan SPT tahunan, namun akan tetap dikenakan bunga ya dengan tarif yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Oke. Oke. Tadi sudah ya. Lalu ada aturan juga bahwa penagihan ini bisa dilakukan seketika dan sekaligus bagi penanggung pajak yang akan membayar barangnya. Atau penanggung pajak ini memindah tangankan barang, ya. Kemudian atau ada tanda-tanda penanggung pajak ini akan membubarkan badan atau menggabungkan usahanya. Lalu ada badan usaha yang akan dibubarkan oleh negara dan adanya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga gitu ya. Atau tanda-tanda kepailitan. Ini bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Hmm. Nah, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak. Lalu ada perjanjian internasional di sini ya. Ini juga salah satu bantuan untuk penagihan pajak ya untuk beberapa negara yang bekerja sama gitu ya. Tadi tadi kemudian ini tadi ya. Jadi negara itu memiliki hak untuk mendahului ya terhadap utang pajak atau barang-barang milik penanggung pajak. Yang dimaksud di sini adalah pokok pajaknya, sanksi administrasi, dan biaya penagihan pajak. Yang tidak bisa didahului oleh negara ini tadi adalah biaya perkara, nih ya.
tidak bisa, atau biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang atau biaya perkara untuk pelelangan ya, untuk suatu warisan. Kemudian di sini ada aturan bahwa dilarang untuk membagikan harta kepada pemegang saham. Jadi untuk wajib pajak yang akan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka eh, tidak boleh ya membagikan harta itu kepada pemegang saham, tapi harus digunakan untuk melunasi utang pajaknya terlebih dahulu gitu. Nah, di sini ada aturan bahwa eh, hak mendahului hilang jika melampaui 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu masih ada hak untuk mendahului pemungutan pajak itu tadi ya. Nah, oke. Nah, di sini ada istilah daluarsa penagihan pajak, di mana di sini daluarsanya adalah 5 tahun gitu ya. Jadi untuk penagihan pajak itu sudah tidak bisa lagi dilakukan jika sudah lewat 5 tahun. Namun masih bisa ditangguhkan ketika wajib pajak ini masih diterbitkan atau masih dikirimin surat paksa ya. Lalu ada pengakuan utang pajak ya, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada SKPKB ini yang masih terus diterbitkan gitu ya, masih berarti masih tertangguh itu tadi. Atau juga adanya penyidikan tindak pidana. Oke, kemudian ada gugatan wajib pajak ya, atau penanggung pajak ini ya, bisa mengajukan gugatan gitu ya, terhadap surat paksa atau surat perintah melakukan penyitaan, pengumuman lelang itu tadi, bisa kita ajukan gugatan ke pengadilan pajak gitu ya. Nah, ini tadi untuk piutang pajak ini bisa dihapuskan ya berdasarkan Menteri Keuangan ya, terhadap wajib pajak yang sudah meninggal dunia dan tidak memiliki harta warisan atau kekayaan. Tadi, kemudian wajib pajak badan yang sudah selesai proses pilotnya atau wajib pajak badan yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak atau atau hak untuk melakukan penagihan pajak sudah terlewati atau daluarsa gitu. Oke, kemudian ada pembahasan mengenai keberatan dan banding, di mana keberatan ini tadi ya sudah dibahas singkat di awal. Ini tadi bisa diajukan ya kepada DJP untuk SKP tersebut. Jadi jika ada tadi muncul SKPKB atau KBT, SKPN atau LB dan pemotongan atau pemotongan oleh pihak ketiga itu tadi, kita bisa mengajukan keberatan gitu ya. Syaratnya keberatan itu tertulis dengan bahasa Indonesia, kemudian menjelaskan terkait jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong, lalu ada jumlah rugi ya. Menurut perhitungan kita sebagai wajib pajak itu kita sudah memiliki tadi perhitungan, kemudian ada alasan-alasan sebagai dasar perhitungan. Lalu syarat yang lainnya, pengajuan keberatan ini juga harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan gitu ya, sejak tanggal dikirim. Nah, sejak muncul surat ketetapan pajak ini, kemudian kita merasa ini tidak sesuai gitu menurut kita, maka kita harus segera menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan itu tadi. Kecuali jika kita tidak bisa mengajukan dalam jangka waktu tersebut, kita harus menyampaikan juga alasan-alasan kenapa kita tidak bisa mengajukan keberatan itu. Alasan-alasan kenapa kita tidak bisa mengajukan keberatan dalam waktu 3 bulan itu. Oke. Nah, untuk syarat lainnya untuk mengajukan keberatan itu tadi adalah melunasi pajaknya. Ya, itu tadi.
Jadi untuk bisa kita mengajukan keberatan itu tadi, kita harus melunasi terlebih dahulu setidaknya jumlah pajak ya yang disetujui oleh kita. Jadi kita harus dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Jadi ada diskusi di situ di mana kita bisa mengajukan atau membayar pajaknya sekian dulu gitu. Nah, tuh dan itu pun harus kita sampaikan ya dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya. Melunasi pajak itu tadi dalam jangka waktu 1 bulan. Oke. Nah, ini juga bisa ya kita mintakan keterangan tertulis kepada DJP ya. Untuk ini tadi, jika ingin tahu dasar-dasar pengenaan pajak atau penghitungan ruginya itu tadi. Nah, ini tadi ya, jangka waktu pelunasan itu syarat tadi ya. Syarat untuk melunasi itu tadi. Salah satu syaratnya adalah melunasi pajak yaitu dalam jangka waktu 1 bulan. Walaupun kita diberi kesempatan untuk ini tadi ya mengajukan permohonan dalam 3 bulan, namun untuk salah satu syarat yang paling penting di sini adalah melakukan pembayaran. Ini adalah dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, ini jadi tidak termasuk ya yang kita bayarkan itu tidak termasuk untuk tambahan utang pajak lagi gitu ya maksudnya di sini. Oke, lalu ketika tadi permohonan keberatan kita tadi ditolak atau dikabulkan sebagian, maka ini tadi wajib pajak ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah yang ditentukan. Oke. Jadi tadi ya ketika kita sudah mengajukan keberatan gitu dengan syarat-syarat yang harus melunasi terlebih dahulu itu tadi ternyata hasilnya ditolak atau dikabulkan sebagian, maka kita akan dikenakan denda sebesar 30%. Namun, denda ini tidak akan diberikan ketika kita mengajukan permohonan banding. Jadi dari hasil keberatan itu tadi, hasil keputusan DJP itu tadi kita masih belum terima, itu kita masih bisa mengajukan banding gitu ya. Nah, jadi dendanya tadi ditunda atau tidak diberikan gitu ya, tidak dikenakan kepada kita. Oke, untuk keputusan DJP itu tadi terkait permohonan keberatan kita itu paling lama diberikan adalah 12 bulan. Nah, selama masa 12 bulan itu wajib pajak ini masih bisa menambah atau menyampaikan ya alasan-alasan tambahan secara tertulis gitu. Jadi DJP ini ya memiliki hak juga ya untuk memberikan keputusan ya, mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah gitu ya, besarnya jumlah pajak. Namun jika dalam jangka waktu 12 bulan itu tadi terlewati dan DJP belum memberikan keputusan, itu artinya permohonan keberatan kita dikabulkan. Oke. Nah, untuk permohonan banding itu tidak jauh berbeda dengan permohonan keberatan itu tadi. Nah, tadi ya sama, untuk banding harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah keputusan keberatan itu tadi ada. Namun kita juga tadi salah satu syaratnya tadi juga harus melunasi terlebih dahulu gitu dalam jangka waktu 1 bulan. Gitu ya.
Oke. Nah, tadi jumlah pajak yang belum dibayar ya saat mengajukan banding itu tidak termasuk sebagai utang pajak gitu ya. Kemudian, nah, ketika permohonan banding kita ditolak atau dikabulkan sebagian, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda ya sebesar 60% gitu ya. Nah, nih, oke, ini tadi banding ya ketika ditolak. Lalu kita ketika kita akan mengajukan peninjauan kembali. Jadi tadi ada keberatan, kemudian banding, lalu proses selanjutnya adalah peninjauan kembali. Bisa kita ajukan ya. Oke, ini tadi langsung kalau ini peninjauan kembali tadi bisa diajukan. Yang diajukan yang bisa mengajukan di sini wajib pajak atau DJP juga bisa untuk meninjau kembali. Nah, kemudian ternyata dari hasil peninjauan itu adanya tambahan pembayaran pajak gitu ya. Sehingga akan bertambah lagi sanksi administrasinya sebesar 60%. Oke, untuk itu, untuk surat tagihan pajak mengenai ini tadi, sanksi administrasi ini akan diterbitkan selama 2 tahun gitu ya. Akan diterbitkan terus selama 2 tahun itu. Oke. Namun sebaliknya ya, jika ternyata kita atas permohonan keberatan, kemudian banding dan peninjauan kembali kita tadi dikabulkan ya, dikabulkan sebagian atau seluruhnya gitu ya, sehingga akan muncul adanya kelebihan pembayaran pajak tadi dan akan diberikan imbalan bunga. Tadi sudah disampaikan ini untuk penghindaran pajak berganda ya. Jadi ada kerjasama antar negara gitu ya dalam pemungutan atau penagihan pajak. Oke, lanjut mengenai pembukuan dan pemeriksaan. Nah, di sini wajib pajak ya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun yang tidak wajib di sini adalah atau melakukan yang wajib melakukan pencatatan ya, tidak wajib pembukuan namun wajib pencatatan. Ini adalah orang pribadi yang menggunakan yang diperbolehkan juga menggunakan norma perhitungan. Oke. Atau wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas gitu. Oke. Nah, tadi ya, jadi untuk itu ya dianjurkan untuk seluruh dokumen catatan itu setidaknya tersimpan ya selama 10 tahun gitu ya. Apalagi informasi mengenai perpajakan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Ini wewenang DJP ya untuk memeriksa, menguji kepatuhan gitu ya. Oke, untuk wajib pajak yang akan diperiksa ya, wajib untuk memperlihatkan dokumen ya yang diminta atau memasuki ruangan ya yang diminta oleh DJP atau keterangan lainnya. Untuk jangka waktu permintaan dokumen itu tadi ya harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 bulan gitu, oleh wajib pajak. Ini untuk penghasilan kena pajak ya. Jadi untuk penghasilan kena pajak yang tidak bisa
apa tidak bisa dihitung ya penghasilannya, maka itu bisa dihitung secara jabatan ya, berdasarkan undang-undang. Ini dalam hal tindak pidana gitu ya, tidak adanya kerahasiaan. Nah, ini ada penyegelan ya. Nah, ini untuk penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nih harus disampaikan oleh DJP ya kepada wajib pajak untuk hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kemudian ada istilah wakil wajib pajak, di mana wakil ini ya terbagi ya untuk badan adalah pengurusnya, kemudian badan yang pilot itu oleh kurator, badan yang akan dibubarkan ya, maka itu ada perwakilan ya untuk ditugasinya. Lalu ada badan yang akan dilikuidasi oleh likuidatornya. Untuk warisan yang belum terbagi ya diwakilkan oleh ahli warisnya atau pelaksana wasiatnya. Dan untuk anak yang belum dewasa itu diwakilkan oleh orang yang dalam pengampuan atau walinya. Nah, tanggung jawab wakil di sini adalah eh, secara ini tadi ya, eh, aturannya adalah bertugas sebagai pembayaran, memiliki kewajiban dalam pembayaran pajaknya. Kecuali jika bisa membuktikan bahwa ia benar-benar tidak bisa dalam hal pembayaran pajak itu tadi ya. Sedangkan kuasa wajib pajak di sini adalah orang pribadi atau badan ya yang ditunjuk gitu untuk eh, ditunjuk khusus gitu ya untuk menjalani hak dan kewajibannya. Atau memiliki kompetensi ya dalam hal perpajakan, kecuali jika kuasa itu adalah suami, istri, atau keluarga, itu tidak harus ini tadi ya, eh, apa ada syarat untuk memiliki kompetensi itu tadi. Oke. Dan tadi untuk pengurus itu adalah yang benar-benar memiliki wewenang ya untuk menentukan atau pengambilan keputusan perusahaan. Oke. Nah, ini aturan untuk pejabat pajaknya. Ini yang berhubungan dengan tindak pidana, gitu ya. Oke, kemudian ya adanya kewajiban memberikan data dan informasi ya yang diminta. Oke. Nah, ini tadi ya atas permohonan-permohonan wajib pajak yang sebelumnya tadi ya. Jadi DJP memiliki hak juga untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi, kemudian membatalkan surat ketetapan pajak itu tadi ya dengan syarat-syarat itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kemudian ini untuk sanksi pegawai pajaknya. Ini yang berhubungan dengan pegawai pajak ya. Oke, lanjut untuk ketentuan pidana. Di sini ada istilah-istilah ya dalam pidana yang dimaksud di sini. Ada istilah alfa ya, di mana setiap orang yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap gitu ya, atau melampirkan keterangan yang tidak benar juga gitu, sehingga akan menimbulkan kerugian negara dan dia akan dikenakan denda paling sedikit adalah 1 kali jumlah pajak ya. Dan paling banyak adalah 2 kali.
Nah, untuk pidana kurungan paling singkat adalah 3 bulan dan paling lama adalah 1 tahun. Ini tadi ya. Nah, untuk alfa saja ya, ini tadi tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau keterangan-keterangan juga yang tidak benar. Lalu ada istilah sengaja di mana setiap orang yang sengaja tidak mendaftarkan diri ya untuk diberikan NPWP, sengaja tidak melaporkan usahanya atau agar ia bisa dikukuhkan sebagai PKP, lalu sengaja dalam menyalahgunakan penggunaan hak tanpa hak NPWP atau PKP itu tadi tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk diperiksa atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan eh, yang ini tadi dipalsukan atau tidak benar isinya. Itu tadi ya, tidak sengaja tidak menyimpan dokumen gitu. Nah, dia akan menimbulkan kerugian negara sehingga dia akan dipidana paling lama adalah 6 bulan dan paling singkat adalah 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali 2 kali jumlah pajak atau paling banyak adalah 4 kali jumlah pajak. Nah, ini jika mengulangi lagi ya dalam waktu 1 tahun gitu ya, maka dia akan pidananya akan terhitung 2 kali lipat gitu ya, 2 kali sanksi gitu. Lalu ada istilah percobaan ya, di sini ya tindak sengaja atau mencoba gitu melakukan tindak pidana kayak gitu. Nah, ada percobaan. Nah, sanksinya dipidana juga ya, paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun, dendanya 2 kali minimal dan maksimal atau paling banyak 4 kali. Nah, ini juga menerbitkan atau menggunakan faktur dengan tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau sengaja tadi menerbitkan faktur pajak tetapi dia belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini juga kena pidana dan denda dan penjara. Oke. Nah, ini jika apa ya tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dituntut ya jika ternyata terlewati atau terlampaui 10 tahun ya tindak pidana itu muncul gitu ya, baru tahu. Ini untuk pejabatnya ya, sanksi pejabat. Uh-uh. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Ini ada penyidikan dilakukan ya oleh pejabat. Oke, untuk temuan-temuan ya dalam hal tindak pidana korupsi. Nah, ini tadi wewenangnya penyidik ya untuk mencari, mengumpulkan data, meneliti, mencari keterangan gitu, memeriksa, menggeledah gitu ya, melakukan pemblokiran harta dan lain sebagainya. Nah, ini penyidikan ini akan dihentikan ketika wajib pajak mengakui ketidakbenaran perbuatannya atau tidak banyak ditemukan bukti gitu ya. Jadi di sini ya pidana denda ya, pidana denda ini tidak bisa digantikan dengan pidana kurungan gitu ya. Jadi harus tetap membayar denda. Oke.
Sudah cukup. Akhirlah materi atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini. Persilakan jika ada yang ingin secara langsung. Nah, tadi ya untuk perhitungan sanksi administrasi itu ditentukan oleh DJP sendiri ya, tergantung nominal pajak atau hutang pajak ya. Jadi berapa persennya itu pun juga ditentukan oleh pihak pajak. Namun di sini dalam ketentuan umum ini tadi disampaikan akan ditambah dengan 15% gitu. Jadi ketentuan tarif sanksinya berapa itu dari Menteri Keuangan, lalu ditambah dengan 15% gitu. Untuk pajak berganda, ini tadi pertanyaan tentang pajak berganda ini tadi maksudnya adalah agar tidak ganda ya dikenakan pajak di luar negeri dan di dalam negeri seperti itu. Jadi eh, ada koordinasi gitu ya antar negara sehingga nanti akan ada pajak yang harusnya itu ya untuk wajib pajak. Misalnya wajib pajak itu orang Indonesia gitu ya, memiliki posisinya tinggal di luar negeri seperti itu ya. Sehingga pajaknya ini akan dikenakan dulu oleh luar negeri itu tadi, lalu akan dikurangkan gitu dengan pajak yang ada di Indonesia. Jadi misalnya di luar negeri itu dia dikenakan pajak 10 juta gitu ternyata, lalu di dalam negeri dia dikenakan pajak 3 juta, maka 3 jutanya akan diberikan ke negara seperti itu. Jadi untuk menghindari pajak berganda itu tadi ya, atau pengenaan pajak 2 kali lipat gitu. Jadi ada eh, kerjasama di situ. Dan seringkalinya tuh berhubungan dengan ini ya, badan gitu yang ada di luar negeri gitu ya. Bentuk usaha tetap gitu ya. Oke, kemudian jadi eh, mungkin ya untuk ini tadi, untuk PPN itu tadi ya sementara ini masih diinformasikan hanya bisa untuk sesuai ini tadi ya eh, tahunnya mulainya PPN ini tadi. Kalau untuk kredit pajak ini tadi ya, mungkin saya sendiri masih eh, belum bisa memberikan solusi yang pasti. Namun setidaknya itu tadi bisa disampaikan juga melalui kepada pihak pajak gitu ya untuk ini tadi untuk berkonsultasi gitu ya. Karena kan sepertinya kan ada informasi bahwa setiap perusahaan atau setiap wajib pajak memiliki AR-nya ya atau eh, konsultan masing-masing gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan untuk terkait kasus-kasus yang terjadi seperti itu ya, Mas. Oke, terima kasih. Eh, oke, untuk kesalahan lapor itu sesuai nanti yang bertanggung jawab itu SPT. Jadi itu yang bertanggung jawab.
jika ternyata itu yang bertanda tangan itu eh, karyawan atau eh, karyawan yang memiliki ini tadi ya, hak atau penunjukan oleh perusahaan, maka dia yang akan bertanggung jawab. Namun kan selalu ada tanda tangan akhir ya dari pihak pimpinan gitu. Nah, itu maka dia yang akan bertanggung jawab seperti itu. Oke, terima kasih atas bantuan jawabannya ya. Oke, silakan apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Jadi untuk terkait hmm, ini tadi ya, terkait NPWP yang saat ini sudah terintegrasi dengan NIK gitu ya. Dengan adanya Cortex ini tadi ya bisa didaftarkan ya jika untuk masyarakat yang masih membutuhkan bantuan maka bisa hadir ya atau datang ke KPP terdekat, dan jika sudah ya yang ini ya kaum digital atau yang bisa atau mampu menggunakan ini eh, internet gitu ya bisa melakukannya melalui Cortex ya untuk mulai 2025 ini tadi. Oke, oke seperti itu. Adakah lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Oke, jadi ini tadi ya untuk ketentuan umum ini memang ditetapkan ya dari tahun 2021. Sedangkan untuk perubahannya bagaimana mekanismenya itu kan berubah-ubah ya. Sebagaimana saat ini dengan adanya Cortex gitu ya akan berubah bagaimana cara kita melaporkan gitu, bagaimana cara menyampaikan SPT itu tadi, bagaimana kita menerima informasi terkait SKP, KBT, SKP, KB. Nah, tadi dengan adanya Cortex tadi, adanya kemudahan-kemudahan tersebut gitu ya, menerima informasi terkait surat lalu dalam pembayaran atau pelaporan, sehingga ya terjadinya terlewat gitu ya dalam pembayaran atau pelaporan seperti itu. Maka diharapkan ya bagi masyarakat itu tadi ya untuk bisa mengikuti gitu, mengikuti mekanisme yang terbaru seperti itu. Bagi yang belum memahami digital, maka DJP atau KPP kan bersedia untuk membantu gitu ya, untuk mengarahkan. Jadi tadi dengan harapan tidak ada alasan untuk terlambat gitu, terlambat dalam membayar atau melaporkan. Oke, persilakan jika ada yang ingin bertanya. Ada dalam chat Ibu. Oke, oke, ini tadi ya untuk tagihan pajak ya. Dalam ketentuan umum ini tadi eh, ada ya aturan untuk bisa mengangsur itu tadi ya atau menunda pembayaran. Nah, tadi dengan beberapa syarat untuk menyampaikan alasan-alasannya gitu ya atas itu tadi mengangsur atau terlambat membayarkannya.
Seperti itu. Nah, ini untuk informasi terkait NPWP orang asing itu tadi ya. eh, Mungkin yang pernah mengikuti materi Cortex ya di Inspira sudah mengetahui ya bahwa menggunakan mengaktifkan NPWP untuk orang asing ini bisa dikuasakan ya melalui Cortex ini dengan beberapa dokumen tertentu ya yang diminta. Seperti mungkin itu tadi paspor mungkin ya, paspor dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa dokumen yang harus disiapkan di situ. Jadi eh, seperti itu. Bagaimana? Oke. Sudah ya tadi untuk tagihan pajak itu tadi ya bisa dilakukan pengangsuran itu ya dengan beberapa syarat dan memberikan keterangan alasan-alasannya gitu ya. Oke. Mungkin kalau untuk menggunakan Cortex lebih mudah ya karena kita bisa mengirimkan dokumen alasan itu melalui ini tadi penghubungan untuk chat di situ, laporan atau laporan gitu ya di situ di eh, sistem Cortex itu tadi. Oke, oke, terima kasih untuk bantuan jawabannya, Bapak. Nah, itu tadi ya untuk pertanyaan yang sama ya, ketika tidak itu tadi ya, tidak menjalankan ya, tidak menjalankan perintah untuk dalam tagihan pajak itu tadi ya, karena ada alasan tertentu perusahaan, itu bisa disampaikan itu tadi ya. Nah, tadi alasan-alasan ini tadi adanya krisis itu tadi ya dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait gitu, seperti eh, terkait kondisi perusahaan seperti itu atau laporan dari pihak lain gitu. Seperti itu, Mas. Misalnya laporan ada likuidator gitu ya, bahwa perusahaan ini dalam kondisi seperti ini. Sehingga DJP itu akan bisa memberikan keputusan dalam melakukan peringanan atau itu tadi, dalam peringanan atau pengangsuran itu tadi. Oke. Untuk ini tadi ya, untuk perusahaan yang baru ya, yang belum pernah masuk ke DJP gitu ya, bisa langsung ke Cortex juga sepertinya ya. Jadi tidak perlu menggunakan Evin, jadi bisa mengajukan di Cortex itu tadi dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait seperti surat akta pendirian perusahaan dan lain sebagainya. Di situ ada nanti di Cortex itu akan ada muncul beberapa dokumen yang diminta untuk pembuatan NPWP itu tadi. Seperti itu. Silakan yang ingin bertanya secara langsung mungkin atau sudah cukup penjelasannya karena terkait ke KUP ini tadi ya sebagaimana saya sampaikan sebelumnya dia adalah aturan umum ya secara umum perpajakan informasi atau keterangan ya keterangan-keterangan terkait hal-hal hal-hal perpajakan gitu ya istilah-istilah dan beberapa aturan gitu yang akan berkembang dengan adanya peraturan Menteri Keuangan. Jadi di sini secara umum seperti itu.
Baik, gitu. Apakah ada yang ingin mungkin sharing? Persilahkan. Oke, ataukah sudah cukup? Sudah cukup jelas mungkin ya materi KUP ini. Untuk materi detail seperti tadi bagaimana pelaporan SPT-nya gitu ya. Untuk bagaimana eh, dalam SPT masa orang pribadi atau badan itu akan dijelaskan lebih detail dalam pertemuan berikutnya di materi PPH orang pribadi dan PPH badan seperti itu. Yang mungkin akan nanti disampaikan oleh admin. Itu jadwal-jadwal. Baik, mungkin seperti itu saja Mbak Suryati. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas diskusinya. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ahil materinya pada sore hari ini yang sangat bermanfaat ya tentunya bagi kita semua. Semoga teman-teman sekalian, Bapak Ibu peserta brevet pada sore hari ini bisa menerima materi dengan baik dan jika ada beberapa hal yang masih kurang dipahami atau ingin didiskusikan kembali bisa disampaikan melalui admin grup masing-masing seperti itu. Oke, saya juga ingin menambahkan ya terkait korteks tadi. Jadi korteks itu dia jatuhnya bukan ke apa namanya, bukan ke peraturan, tapi dia lebih ke sistem pajak yang baru ya. Jadi nanti kita akan lebih terakomodir terkait dengan perpajakannya. Kalau yang dulu kan, semisal kita ada STP dan semacamnya, itu masih pakai email yang mana ada kayak kemungkinan dia bakal hilang dan berantakan. Nah, kalau di korteks ini semuanya bakal jadi satu, jadi lebih rapi gitu. Nah, mungkin sekian saja tambahan dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live.